Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syed Wijaya dengan NIM 4212201076. Hari ini saya akan mengerjakan yaitu AAS atau Assessment Akhir Semester CNC. Oke, dengan soal sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan setiap code yang ada pada pembuka program yang biasa digunakan selama praktikum CNC mailing. Yang kedua, buatlah program CNC mailing sesuai gambar kerja di bawah ini. Setelah itu, diameter tool yang digunakan 10 mm dan 5 mm dengan pikat 500 mm per menit dan speednya sekitar 1200 rpm. Lalu nomor 3, gunakan fungsi change tool untuk perubahan tool dan gunakan fungsi subroutine. Subroutine itu ya merupakan fungsi perulangan atau bisa dibilang anak program. Setelah itu, oke, langsung aja saya ke bagian efisiensinya terlebih dahulu. Kita klik run. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum memulai program, yang pertama adalah kita klik workspace, lalu kita pilih stock size NWCS, lalu kita klik ukuran yang sesuai dengan yang diminta soal, yaitu panjang 100, lebar 100, dan tingginya 60 mm. 100, 100, tingginya 60. Kita klik OK. Setelah itu, kita harus menaikkan benda kerjanya sekitar 3/4 dengan cara klik workspace clamp, lalu kita naikkan sekitar 40. Oke. Setelah itu, kita pilih ke machine operation, dan kita pilih ke tool management. Setelah itu, kita klik add, lalu kita pilih tipenya itu flat dengan diameter yang diminta awalnya 10, tingginya 100, RPM-nya 1200, dan bit rate-nya 500. Klik OK. Setelah itu yang kedua yang diminta yaitu 5 mm. Diameternya kita klik 5, tingginya 100, RPM-nya 1200, dan bit rate-nya yaitu 500. Oke. Nah, setelah itu, setelah dua toolnya ini ada, kita harus masukkan toolnya ini ke dalam benda kerjanya. Yaitu dengan cara klik tool yang kita masukkan, lalu kita klik add into magazine, lalu kita pilih main spindle. Sudah sesuai, masuk ke benda kerjanya. Lalu selanjutnya, yang tool 5 ini, kita klik add into magazine, lalu kita pilih di tool station 1, yaitu seperti tool cadangan sesuai yang diminta soal tadi, yaitu change tool, yaitu untuk perubahan tool. Maka nanti dari tool 10 akan berubah ke tool ukuran 5. Maka tool ukuran 5-nya berada di sini. Oke. Setelah itu, sebelum melakukan program, langkah selanjutnya ialah kita menentukan titik nol dari suatu benda, yaitu dengan cara klik bagian ini, workspace setup, lalu kita pilih repeat position, lalu kita klik OK, lalu setelah itu kita klik job, lalu kita pilih measure workspace untuk meng-save atau menyimpan titik nolnya, itu dengan cara di save bagian save to ini, kita klik select, kita pilih G54, lalu kita klik calculate, lalu kita pilih yang bagian Y, kita klik calculate, lalu kita klik bagian Z, kita klik calculate. Oke, setelah itu, untuk mengetahui titik nol sudah tersimpan apa belum, maka hal yang harus kita lakukan ialah kita klik job report, lalu kita bikin plus semua. Setelah itu, kita klik MDI, lalu kita klik program G54, yaitu memorinya tadi, lalu kita klik X0, Y0, dan juga Z0. Itu titik nol tadi. Lalu kita klik saya restart. Oke, titik nol sudah tersimpan ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke pembuatan programnya. Yaitu dengan cara kita klik program manager, lalu kita klik new, lalu kita pilih nama program yang ingin kita masukkan. Nah, di sini kita ada, karena kita disuruh menggunakan fungsi subroutine, maka kita harus menggunakan dua program, yaitu program utama dan program sub atau program anakan. Nah, untuk program utamanya saya ingin
Saya ingin namanya itu AAS. AAS. Kita klik OK. Oke, sudah tersimpan. Program itu terletak di bagian bawah. Nah, AS. Setelah itu kita harus membuat program anakannya. Nah, program anak program anakannya itu tuh, kita klik new, lalu kita karena kita ingin memotong yang bagian luar dulu, maka kita buat program anakan yang bagian luarnya itu, yaitu potong luar. Nah, untuk membuat program anakan itu beda dengan program utama atau program main. Nah, untuk program main tadi kan kita hanya menulis nama saja. Nah, kalau untuk program anakan itu kita harus menulis ditambah dengan .spf. SPF itu merupakan program sub. Lalu kita klik OK. Oke, pokoknya udah menjadi SPF. Nah, SPF, SPF. Setelah itu, kita langsung saja membuat program pertamanya, yaitu program main terlebih dahulu. Kita klik open, lalu kita mulai. Nah, programnya itu yang pertama kita klik M3 S100. M3 itu ialah spindle berputar berlawanan dengan arah jarum jam, lalu S100 itu merupakan kecepatan berputarnya. Setelah itu, kita klik lagi G0, G90, G54, Z10, X0, dan juga Y0. Nah, G0 itu merupakan gerakan lurus tanpa pemotongan, lalu G90 itu dengan menggunakan program absolut. Lalu G54 itu memori yang sudah kita simpan tadi. Lalu Z10 X0 Y0 ini merupakan titik awalnya. Dan di mana kenapa Z10-nya itu kita naikkan sekitar 10 karena agar tidak langsung mendekati benda kerjanya. Karena dikhawatirkan kalau Z0 bisa membuat spindle ini patah. Setelah itu kita klik lagi G1 yaitu gerak lurus dengan pemotongan, lalu F500 yaitu fit rate-nya sebesar 500. Setelah itu kita klik Z0. Itu Z-nya kita mulai turunkan. Setelah itu kita langsung saja masuk ke program sub terlebih dahulu. Sub yang pertama yang kita buat yaitu potong luar. Kita masukkan langsung namanya yaitu potong luar. Oke. Langsung aja kita buat programnya di potong luar. Nah, kita klik open. Nah, setelah itu kita ingin memotong bagian luarnya terlebih dahulu. Contohnya seperti berikut. Nah, kita anggap yang bulat ini sebagai spindanya. Lalu kita ingin menggerakkan spindanya ke titik ini terlebih dahulu. Lalu ke titik ini. Lalu ke titik ini. Nah, jadi spindanya itu akan bergerak ke kanan, ke atas, ke kiri, baru ke bawah. Nah, untuk itu, maka program yang kita buat adalah yang pertama G91, yaitu menggunakan program incremental. Setelah itu kita klik X0, Y0, dan juga Z-10. Nah, di sini kita sudah mulai menurunkan spindanya agar spindanya itu udah mulai memakan benda kerjanya. Setelah itu, apa bedanya G91 dan G90? Itu G90 itu menggunakan program absolut dan G91 itu menggunakan program incremental. Nah, absolut itu merupakan program yang kita ingin melakukan pergerakan tuh patokannya itu di titik awal kita yaitu X0, Y0, dan juga Z0. Nah, kalau G91 incremental itu patokannya itu titik setelahnya. Jadi ketika misalnya kita udah melakukan pergerakan ke kanan, maka titik acuannya itu udah bukan yang X0, Y0, Z0 lagi, maka sudah berganti ke yang bagian kanan. Oke, setelah itu lagi 90 kita masukkan program selanjutnya yaitu G1, gerak lurus dengan pemotongan, lalu X100 Y0. Nah, kenapa X100 Y0? Yaitu pergerakan dari titik awal sini menuju ke titik sini.
Kenapa X100 Y0? Karena Y0 tetap stay di posisi awal. X-nya itu berpindah sebanyak 100. Setelah itu melakukan pergerakan dari titik ini menuju ke titik yang ini. Nah, titik yang itu berarti kita melakukan program absolut, maka itu mulai tetap dari titik nolnya dari awal, yaitu B1, X 100, Y-nya juga 100. Karena jarak dari ini, sini itu 100, dan dari ini ke sini itu 100. Jadi gerakannya itu dari patokan dari titik awal. Dari sini, dari X-nya 100, Y-nya 100. Saat itu kita akan pergerakan dari titik ini menuju ke titik yang ini, yaitu X-nya 0, karena X tetap berada di titik awal, Y-nya 100. Waktu G1, X0, Y100. Oke, setelah itu kita lanjutkan programnya, yaitu dari titik ini menuju ke titik yang ini, menuju ke titik awal lagi, yaitu X0, Y0. G1, G1, X0, Y0. Oke, setelah itu kita lanjut ke program selanjutnya. Nah, kan itu kita sudah memotong yang bagian sininya terlebih dahulu nih, yang ujung-ujungnya. Nah, tapi itu belum sesuai dengan yang kemauan soal. Kemauan soal itu adalah kita memotong bagian dalamnya agar sesuai dengan yang diminta, yaitu yang dipotong itu sekitar 10 milimeter untuk yang di bagian kotak luar sini. Maka kita harus memasukkan seminya sedikit ke dalam atau mengoffsetkannya ke dalam. Itu seperti berikut. Nah, buat offset sebanyak segini, kita akan melakukan pergerakannya seperti ini. Ini ke titik ini. Oke, maka langkah selanjutnya setelah kita mengetahui pergerakannya, itu gerakan dari titik ini menuju titik ini. Nah, kan tadi kita udah memotong yang bagian luarnya tuh. Sekarang kita akan memotong bagian dalamnya, maka kita akan mengoffset sebanyak 5. Kan yang kita tuh mempunyai spinda tuh 10 milimeter ukurannya. Nah, diameternya. Maka untuk memotong bagian dalamnya ini yang diminta kan 10, bagiannya 10, bagiannya juga 10. Maka kita harus mengoffsetnya ke dalam. Maka untuk mengoffsetnya tuh agar biar spinnya tuh pas di dalam dan pas 10 memotongnya, maka kita harus mengoffset sekitar kurang lebih di setengah dari diameternya atau dari jarinya, yaitu 5 milimeter. Maka kita harus mengoffset dalamnya. Maka untuk pergerakannya sama seperti yang di atas tadi, cuma kita kurangin, kita offset sedikit, kita offset ke dalam sebanyak 5 milimeter. Itu yang pertama itu G1, X-nya 5, Y-nya 5. Itu merupakan posisi awalnya. Setelah itu G1, X95, Y5. Itu pergerakan posisi awalnya tadi di sini. Lalu ini kita melakukan pergerakan ke arah sini, ke arah kanan. Setelah itu kita melakukan dari kanan ke atas, maka kita menggunakan program absolut, yaitu G1, X95, Y95. Oke, setelah itu kita melakukan dari kanan atas, kita melakukan pergerakan ke kiri atas, yaitu di bagian sini. Yaitu programnya adalah G1, X-nya 5, karena di posisi awal tadi X tidak bergerak, tapi Y-nya yang masih itu bergerak ke atas, itu Y95. G1, X5, Y95. Setelah itu, kita klik lagi G1, ke posisi awal lagi, yaitu X5, Y5. Nah, setelah itu, karena kan tadi posisi Z-nya itu -10, yaitu melakukan pemotongan benda kerja. Nah, untuk menghindari
Z-nya itu memotong benda kerja lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus menaikkan Z-nya sebanyak 10 agar Z-nya itu tidak memotong benda kerja kita. Jadi kita buat lagi G1, Z-nya kita naikkan, itu 10. Setelah itu kita membuat program M17. Apa itu M17? Yaitu program untuk memberhentikan atau menghentikan program subrutin atau program anakan. Nah, untuk itu kita tes terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan apa yang kita mau atau belum. Itu kita keluar, kita ke bagian AS lagi, kita open. Nah, di bagian AS ini, di potong luar ini, kita harus ada program M30. Program M30 itu ialah program untuk menghentikan program utama atau program main. Oke, langsung aja kita coba. Apakah sesuai dengan yang kita mau atau belum, kita execute, lalu kita klik auto, lalu kita klik saya ke start. Nah, sudah sesuai dengan yang kita mau. Oke, sudah sesuai dengan yang kita mau ya untuk program awalnya. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke program selanjutnya. Kan tadi kita sudah memotong bagian luarnya nih, yang bagian kotak besar ini. Bagian kotak besar ini sudah kita potong. Tapi di bagian tengahnya ini masih lancip. Dan di soal itu yaitu ada chamfernya. Itu sebanyak radiusnya 15 mm. Maka kita harus membuat program untuk membuat chamfernya, yaitu kita buat programnya lagi, yaitu kita buat program anakannya lagi, yaitu dengan cara klik new, kita ketik chmfer chamfer.spf, lalu kita klik OK, sudah masuk. Nah, untuk program chamfer ini sendiri, maka kita harus menaruh benda kerjanya itu terlebih dahulu tuh di bagian ini. Nah, di posisi awalnya nih. Untuk yang tadi kita hapus saja biar tidak bingung. Oke. Nah, posisi awal bendanya tuh di sini nih. Yaitu sekitaran ukuran yaitu X-nya 25, Y-nya 5. Kenapa X-nya 25? Karena jarak dari titik ini menuju titik ini kan dengan yang tengah ini kan 10 nih. 10. Nah, ini dicover sebanyak 15. Maka dari titik ini menuju titik ini itu 10 tambah 15 yaitu 25. Oke, maka posisi awalnya yaitu kita buat X-nya 25, Y-nya 5. Kenapa Y-nya 5? Karena kita harus tetap offset agar spindle kita tuh masuk ke dalam. Oke, langkah pertama kita klik F50, kita ketik F50, yaitu feed-nya itu sebanyak 50. Setelah itu kita ke program G1, akan lurus dengan pemakanan. Setelah itu kita klik X25, Y5, Z-10. Nah, X25 tadi itu yang sudah kita hitung tadi, Y5 itu tetap di posisi masuk, kita masukkan, kita offset ke dalam, agar biar bisa memotong bagian dalam kotaknya. Z-10 itu kita sudah memulai bagian pemotongan. Nah, di bagian setelah itu, kita lanjutkan pergerakan spindalnya yaitu dari yang titik yang ini menuju ke bagian ini nih. Nah, yaitu X-nya berubah menjadi 75. Kenapa menjadi 75? Karena gerakan dari titik ini menuju kan 95 nih. Kalau dari dulu ini kan 100. 100 dikurang 25, yaitu 75. Dia tetap di 5. Maka gerakan selanjutnya ialah G itu X75
I-nya 5. Oke, setelah itu kita langsung memulai gerakan pemakanannya, yaitu pemakanan meningkar dengan arah jarum jam atau searah dengan jarum jam, yaitu di bagian sini. Nah, untuk bergerak melingkar berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita akan menggunakan program yaitu G3. G3 itu ya pemotongan melingkar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, untuk X-nya, karena tadi di titik ini, di bagian garis ini kan 0. Kita usap dalam jadi 5, maka 100 dikurang 5 itu X-nya 95, lalu Y-nya itu 25. Karena dari titik ini 0, titik ini 5, titik ini 0, terus kan masukkan sini bagian dari titik ini itu kan 0, menuju ke titik yang garis ini 10. Nah, kan ada chamfer 15. 15, maka dari titik ini menuju ke titik ini 10 tambah 15 yaitu 25. K X-nya 95, Y-nya 25. Gitu. 3 X 95, Y-nya 25. Oke, nah karena kita melakukan program G3, maka kita ada yaitu I dan J. Apa itu I dan J? Nah, I itu merupakan jarak dari titik start menuju ke center point yang searah dengan sumbu X. Jadi I itu jarak ke center yang sejajar dengan sumbu X. Dengan sumbu X. Nah, kalau J, kebalikannya. Jarak dari titik start ke center yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, di sini kasusnya pergerakannya itu dari titik startnya di sini nih, menuju ke center point itu di sini. Nah, yang terdapat pergerakan yaitu sumbu Y, karena sumbu ini yang bergerak dari titik start ini ke center, sumbunya aja yang bergerak. Saya tetap, maka J-nya yang terdapat. Maka I-nya 0 karena nggak ada pergerakan di sumbu X, tapi J-nya ada pergerakan di sumbu Y. Yaitu, nah, untuk menentukan nilai J-nya itu, kita bisa lihat dari Y sebelumnya itu Y5 dan Y yang merupakan pergerakan sekarang itu Y25. Maka bertambah, maka J-nya itu 20. Oke, setelah itu kita akan melakukan pergerakan lagi dari titik ini, dari titik yang terakhir tadi di sini, ke sini. Yaitu X-nya tetap 95, tapi Y-nya 25. X-nya 95, maaf, Y-nya 75. Karena 100 dikurang 25, itu 75. Nah, kita akan pegang ke situ, yaitu G1 karena gerak lurus tanpa dengan pemakanan, lalu X-nya 95, Y-nya 75. Oke, setelah itu kita langsung masuk ke gerakan selanjutnya, itu menuju ke titik sini. Seperti tadi, ini gerakan melingkar yang berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita menggunakan program G3. Itu X-nya itu X-nya itu 75 karena kan ini 100 dikurang 2-nya jadi 75, lalu Y-nya 95 karena 100 dikurang 5. X-nya X-nya 75, Y-nya 95. Lalu karena G3 kita akan menentukan nilai I dan nilai J-nya. Maka yang kita ketahui tadi, I merupakan jarak dari titik start menuju ke center point
yang searah dengan sumbu X, lalu kalau J start ke center yang searah dengan sumbu Y. Nah, maka dari start menuju center point itu yang bergerak sumbu X. Maka I yang terdapat nilai tersebut. Nah, untuk menentukan nilai I-nya, 95 ke 75 yaitu -20. -20, J-nya 0 kali tidak ada pergerakan ke sumbu Y. Setelah itu kita klik program selanjutnya yaitu G1 untuk berpindah dari titik yang ini menuju ke sini. Sini. Oke. Setelah itu dari titik ini menuju ke titik yang ini. Nah, dari titik sini berarti X-nya itu 25, Y-nya tetap 95. Maka G1, X 25, Y 95. X 25, Y 95. Oke, setelah itu kita lanjut lagi gerakan G3 yaitu gerak memotong melingkar berlawanan dengan arah jarum jam yaitu dari titik ini menuju titik ini. Maka kita menentukan nilai I dan nilai J-nya juga. Start ke center. Nah, dari ini nilai J-nya ada karena pergerakan dari sumbu dari startnya itu tidak ada pergerakan sumbu X, melainkan ada pergerakan sumbu Y. Oke, setelah itu untuk jaraknya yaitu X-nya itu 5, Y-nya itu 75. 5, Y 75, I-nya, jadi karena I-nya nggak ada pergerakan, jadi 0, J-nya itu 95 ke 75 itu -20. Oke, setelah itu G3, setelah melakukan pemotongan tadi, kita lanjut ke program selanjutnya yaitu memindahkan dari titik ini, dari titik yang terakhir tadi ini, menuju ke sini. Nah, lalu kembali ke titik awal. Nah, ini ke sini. Ke center yang ada itu nilai I, karena nggak ada pergerakan sumbu Y. Maka kita gerakkan dari sini ke sini dulu, yaitu X-nya 5, Y-nya 25. Y1, X5, Y-nya 25. Oke, setelah itu kita buat program G3-nya. Dan tadi, karena dia menjadi titik awal, maka X 25, Y5, I-nya karena tadi dia ada pergerakannya tuh ke sumbu X, maka I-nya tuh 20, I-nya 0, J-nya 0. Oke, setelah itu kita masukkan lagi ke titik awalnya lagi. Itu di bagian kalau sudah sampai sini, maka kita mengubahnya lagi dari titik yang terakhir yang tadi itu di sini, di bagian itu kita pindahkan ke seperti ini, kita pindahkan ke bagian sini. Nah, X5 Y0, X5 Y0 berarti di sini. Oke, pindahkan ke G1, 1, X5 Y0. Lalu karena kita ingin memindahkan, karena kita tidak ingin sepindahnya ini memotong benda kerja kita yang lain, maka kita harus menaikkan sepindahnya lagi, yaitu G1 Z10. Agar sepindahnya itu naik ke atas, kita klik M17. Itu programnya berhenti, program sepertinya berhenti. Nah, kita akan melakukan uji coba lagi agar semuanya pas. Bagian AAS ini kita tambahkan lagi program CHMVR. Open, bagian luar, tambah lagi CHMVR. CHMVR. Oke, setelah itu kita execute.
Kita di auto, kita langsung cycle start. Oke, sudah sesuai. Tidak ada jumpernya ya. Nah, itu kita lanjut lagi ke program selanjutnya. Kita program manager, lalu kita ke bawah lagi. Nah, setelah program jumpernya sudah, maka kita akan melakukan pemotongan di bagian dalamnya, yaitu di bagian sini nih. Nah, di bagian sini, itu kita hapus dulu, biar lebih gampang. Oke, ntar kita hapus terlebih dahulu agar lebih mudah. Nah, kita akan melakukan pemotongan di bagian dalam ini. Nah, maka untuk posisi awalnya kita bisa menaruh spinner itu di bagian ini, lalu kita berpindah ke bagian sini, lalu ke bagian sini, ke sini, lalu ke sini. Lalu kita taruh di sini, lalu kita terakhir di sini. Lalu kembali ke posisi awal. Nah, maka untuk menaruh spinner di sini, maka kita harus mengetahui nih X-nya berapa dan Y-nya berapa. Untuk posisi awal, untuk memotong bagian dalamnya ini, maka kita harus membuat program subroutine lagi. Nah, untuk menaruh spinner di bagian sini, maka untuk titik awalnya yaitu X3, X30. Kenapa X30? Karena di bagian sini kan 0, di sini 5, di sini 15, di sini 20, di sini 25, nah di bagian ini 30. Karena kan 25 tadi, ini ada 15 di sini, 25 di bagian ini pas, segaris sini, maka ini kan tambah lagi nih, dia 30. Oke. Lalu Y-nya 25. Kenapa 25? Karena dari sini 0, 5, 10, 15, 10, 25. Itu titik spinnya itu berada di 25. Langsung saja kita buat programnya. Untuk pemotongan dalam, kita buat lagi yang baru, new, potong dalam .sp. Potong dalam .spl. Oke, sudah. Maka dari posisi awalnya yaitu X30 Y25. Nah, kita buat dulu F50 yaitu bit rate sebanyak 50, lalu G1 gerak lurus dengan pemotongan, lalu X-nya 30, Y-nya 25 itu sebagai posisi awalnya. Nah, posisi awal tadi kan terakhirnya spindle kita itu berada di Z10, maka tidak ada pemakanan. Jadi posisinya itu aman. Setelah itu kita menurunkan spindlenya di G1 Z-10. Nah, untuk memakan bagian dalamnya. Setelah itu kita buat lagi program yaitu G1 X70 Y25. Nah, itu pergerakan dari bagian ini menuju bagian ini. Tanpa 70 karena kan dari tadi ke jarak dari ini ke titik 0, X0 ke sini kan 30, lalu dari ini menuju ini kan harus 100. Nah, 100 itu dikurangi 30 jadi 70. Ini tetap 25. Oke, setelah itu kita lanjut membuat program G3 yaitu gerak pemotongan melingkar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, di situ itu gerakan dari titik ini menuju ke titik ini, yaitu dari titik ini menuju ke titik ini. Nah, di sini gerak dari start ke senternya itu yang gerak sumbu Y, maka yang ada nah itu ialah nilai J, nilai I-nya itu tidak ada.
Maka G3 X75 Y30 I0 J5. Kenapa J-nya yang ada? J-nya 5 karena Y-nya 25 ke Y30, maka J-nya 5. Oke, setelah itu kita akan melanjutkan pergerakan dari titik yang ini menuju ke titik ini. Itu X-nya di 75 tetap 75 karena jarak dari ini 100, ini ke sini itu dikurangin 25. Maka hasilnya ialah 75. Kan dari ini 0 ke dalam ini offset dari 5, ke garis ini di 10, garis ini dari 20 ke titik dalamnya ini jadi 5. Jadi 25. 0, 5, 10, 15, 20, 25. Oke. Setelah itu kita buat programnya langsung. Oke, 1 X-nya tetap 75, Y-nya itu 70. Setelah itu kita buat program 70. Kenapa? Karena di bagian sini 0, 5, 10, 15, 20, 20 sini 25, nah, sini 30. Lalu 30 itu ke bagian ini. Bahkan dari titik ini menuju ke titik ini. Nah, karena dari start menuju center point ini yang bergerak yaitu di sumbu X, maka yang ada tuh nilai I. Nilai I-nya tidak ada. Maka G3 X-nya itu 70, Y-nya 75, I-nya min 5. Kenapa min 5? Dari 7, X itu dari 75 ke 70. Maka berkurang 5. J-nya 0. Oke. Setelah itu pergerakan dari titik ini menuju ke titik ini. Itu X-nya 25, Y-nya 75. G1 X-nya 25, Y-nya 75. Maaf, maksudnya X-nya 30. Oke, setelah itu lanjut lagi pemotongan garis pemotongan melingkar berlawanan dengan arah jarum jam yaitu G3 dari titik ini menuju ke titik ini. Nah, ini menuju ke titik ini. Itu dari start ke senternya itu yang bergerak hanya sumbu Y-nya saja, maka J-nya yang ada, Y-nya tidak ada. Maka dari X-nya itu dari 2 dari 30 menuju 25, Y-nya itu dari 75 ke 70. Maka D3 X-nya itu 25, Y-nya itu 70. Nah, tadi yang ada kan I-nya nggak ada karena nggak ada pergerakan sumbu X, maka I-nya 0, J-nya tuh 75 ke 70, maka min 5. Oke, lalu kita buat lagi program G1 yaitu untuk membuat program dari bagian ini menuju ke bagian ini. Yaitu G1, X-nya itu 25, Y-nya itu Y-nya itu 30. X-nya 25, Y-nya 30. X-nya 25, Y-nya 30. Setelah itu kita buat lagi program G3, yaitu kembali ke titik awalnya lagi, yaitu X30, Y25, I5, J-nya 0. Kenapa I-nya 5? Karena titik dari start ke senternya itu yang bergerak hanya sumbu X. Sumbunya tidak bergerak. Maka I-nya saja yang ada nilainya, itu 5. Karena
Dari 25 ke 30 yaitu naiknya 5. Nah, kita sudah selesai membuat chamfer di bagian dalam. Karena kita sudah selesai membuat chamfer di bagian dalam, yang diminta oleh soal yaitu di bagian dalam ini harus habis atau harus kepotong semua. Oleh karena itu, nanti yang dipotong baru bagian luarnya aja nih, yang di bagian sini doang nih. Nah, di bagian yang dalamnya ini ada, masih ada kotak kurang lebih. Kotak seperti ini, ada chamfernya, kotak, chamfer, tak chamfer, tak chamfer. Nah, seperti itu di bagian tengah ini. Maka kita harus menghabiskan bagian tengahnya itu dengan cara, nah, di bagian tengahnya itu kan masih ada beberapa sisa. Maka kita harus menghabiskannya. Itu kita dengan menggunakan program G1. G1, X30, ini itu 75. Nah, tadi kan kita melakukan pemberhentian terakhir di bagian titik ini. Bagian titik yang ini. Di bagian titik ini kan tadi yang terakhir. Nah, kita ingin memotong yang di bagian sini nih, kotak sini. Maka kita harus menaikkan dari sini menuju sini. Dari lingkaran ini menuju ke titik yang ini. Yang ini nih. Dari titik sini menuju ke titik sini. Yaitu X30 Y 75. Setelah itu kita akan menggeser sebanyak 10 ke kanan di Y1 X40 Y75. Nah, jadi kita akan menggeser spindle-nya ini ke sini, kanan sebanyak 10. Lalu spindle ini akan bergerak menuju ke bagian bawah sini, yaitu X40 Y75. Maka untuk memotongnya lagi kita harus membuat itu G1 X yang tetap 40, Y-nya turunkan menjadi 25, jadi ke bawah. Setelah itu kita akan melakukan pemotongan lagi. Kita akan menggeser 10 lagi ke kanan. Lalu kita akan menaikkannya lagi ke atas untuk memotong bagian tengahnya. Itu G1 X50 Y25. Kita geser kanan dulu. Setelah itu kita naikkan ke atas. G1 X50 Y75. G1 X50 Y25 tadi ini yang kita geser ke kanan, lalu kita naikkan ke atas G1 X50 Y75. Setelah itu kita di atas kita geser lagi ke kanan. Itu G1 X60 itu 75. Jadi di bagian sini nih. Nah, setelah itu kita akan memotong lagi di bagian sini. Kita turunkan lagi. Itu di bagian sini. Nah, setelah itu pakai X60 itu 75 kan. Jadi dia dari titik yang ini geser ke sini. Mau dia akan turun. Itu G1 X yang tetap 60. Y-nya menjadi 25. Y-nya menjadi 25. Lalu itu masih ada sisa lagi nih sedikit di bagian sini. Maka kita akan melakukan pemotongan di sini. Kita akan menggesernya sebanyak 5 saja bagian sini untuk menghabiskan sisanya. Maka kita geser 5 ke kanan lalu kita naikkan G1 X65 Y25, lalu kita naikkan G1 X65 Y75. Oke, setelah itu selesai semua kita melakukan pemotongan sisa dalamnya, maka kita akan menaikkan spindanya terlebih dahulu agar ketika ingin melakukan pemindahan, spindanya itu tidak memakan benda kerja lain yang tidak kita inginkan. Jadi G1 Z10, lalu tekan lagi G1 X30,
Y0 itu kembali ke posisi awal tadi. Posisi awal tadi. 30-nya X sampai posisi awal, Y-nya ke posisi 0. Lalu M17. M17 itu adalah menonaktifkan atau mematikan program anak program atau subroutine. Oke, setelah itu kita ke bagian AS lagi. AS lagi yaitu kita menambahkan program itu program potong dalam. Open. Lalu di bagian chamfer ini kita akan tambahkan program itu potong dalam. Oke, setelah itu kita balik lagi, kita execute, lalu kita klik auto, lalu kita pilih single block. Nah, jadi kita tahu nih pergerakannya per block dan juga biar lebih jelas pergerakannya. Yang sudah kita klik kita start, ini akan jalan, jalan, setelah itu naik lagi, kan, turun, masuk ini, satu, dua, tiga, kita naikkan lagi. Setelah itu kita masuk ke program potong data. Nah, kita masuk ke dalamnya dulu, Y30, Y25, lalu kita turunkan setnya, masuk, 173, lalu Y3, Y75, kita chamfer 1, naik lagi, chamfer 2, kiri, chamfer 3, juga Y5, lalu ke bawah, lalu ada sisa sedikit, kita mulai ke titik awal lagi, ke chamfer 4. Nah, setelah itu kita lanjut masuk ke potongan sisanya. Ke atas kita geser ke kanan, kita geser ke kanan, turun, potong, geser kanan, naik, motong, kanan lagi, turun, motong, kanan sedikit, naik lagi, motong. Nah, jadi udah selesai, kita naikkan lagi, kita kembalikan ke posisi awal. Oke, nah sudah selesai di bagian ininya. Lalu setelah itu kita buat program yang terakhir, yaitu untuk di bagian titik-titiknya ini nih. Nah, untuk di titiknya ini kita memerlukan spindle yaitu yang diameternya 5. Sebelumnya kita hapus dulu biar lebih gampang menjelaskannya. Oke, oke, kita akan melanjutkan untuk ke program yang titik-titik kecil ini. Maka yang kita perlukan adalah untuk kita terus mengganti spindle-nya terlebih dahulu ke ukuran 5. Maka kita open. Nah, jadi sebelum untuk masuk ke program subnya, kita harus mengganti spindle terlebih dahulu, yaitu dengan cara M6T1. Kenapa M6T1? M6 itu merupakan ganti spindle-nya, merupakan perintah untuk mengganti spindle, lalu T1-nya itu merupakan tempat spindle-nya kita tadi yang udah kita taruh, yaitu di T1. Setelah itu, kita lanjut membuat program yang baru, yaitu untuk pemotongan dalam atau untuk bulat 4 tadi. Itu kita berguna itu bulat bulat dalam. Nah, kita klik OK. Maaf, jadi kita harus ubah ke SPF terlebih dahulu. Kita rename bulat DLN.SPF. Dalam SPF, kita klik OK, udah ganti ke SPF. Lalu kita open. Nah, setelah itu, nah untuk titik-titik ini kan berada di tengah-tengah bagian ya. Jadi untuk titik pertamanya ini
itu berada di sekitar X50, Y-nya itu 20, Y-nya itu 15. Karena tadi 0, 10, 15. Di bagian sini pindahnya karena dia 5 terus kan 2,5 ya. Jadi kan 0, tadi kan ini 5 di 0, 2,5, 5, 2,5. Jadi kan di bagian ini ada 15, di setengah itu 2,5. Maka X-nya itu 50 kalau di bagian tengah, lalu Y-nya itu 15. Menyesuaikan yang tadi. Oke, setelah itu kita lanjut membuat programnya. Nah, program pertama itu G1, X0, Y0, Z10. Nah, itu merupakan titik awalnya. Setelah itu kita buat lagi G1, X50, Y-nya itu 15. 15 itu merupakan jarak Y-nya. Karena kan jarak dari sini menuju ini kan 10, ini sini 20. Nah, ini jadi ini ke sini kan notabene 10 kan. Nah, setengah itu 5, maka 10 tambah 5 15. Ini itu 15. Lalu G1-nya itu kita ini kan posisinya Z awalnya 10 kan. Nah, 10 ini untuk itu kita turunkan sebanyak 5 karena yang diminta itu pem- pembolongan sebanyak 5 mm. Lalu kita naikkan lagi G1 Z10 agar ketika ingin berpindah tidak memotong benda kerja kita yang lain. Nah, jadi dari sini kan yang dibutuhkan tuh 5 mm pembolongannya. Jadi titik awalnya tuh di sini yaitu X50, Y-nya 15, lalu kita berpindah ke titik ini. Jadi X-nya itu berpindah menjadi 75, maaf, menjadi 85, lalu Y-nya itu Y-nya menjadi 50. Lalu kita pindahkan lagi Y1, X-nya 85, Y-nya 50. Untuk kita melakukan pemotongan pembolongan Z-nya min 5, lalu G-nya satunya Z-nya 10. Kita naikkan lagi. Lalu kita berubah dari titik ini menuju ke titik yang ini. Nah, itu X-nya 50, Y-nya 85. G1, X-nya 50, Y-nya 85. Oke, lalu G1, Z min 5, G1, Z-nya itu 10. Oke. Nah, setelah itu G1 lakukan lagi pemotongan dari titik ini menuju ke titik yang ini. Itu X-nya 15, Y-nya 50. Satu, X-nya 15, Y-nya 50. Satu, Z. Z-nya min 5, lalu G1, Z-nya naikkan 10. Lalu kita kembali lagi ke posisi awal yaitu G1, X 0, Y 0, Z 10. Oke, oke. Setelah itu, setelah itu kita akan langsung melakukan uji coba terakhir. Itu untuk menguji di bagian titik-titik dalamnya. Itu dengan cara kita kembali ke program manager, lalu kita ke AAS, lalu kita menambahkan program bulat DLM. Kita open, lalu di bagian
Ini tambahkan program bulat DLM. Oke, setelah itu kita kembali lagi, kita execute, lalu kita uji ulang programnya. Apakah sudah sesuai dengan yang diminta atau belum. Oke, mungkin kita langsung ganti ini aja biar kelihatan dari awal. Oke, kita mulai ke start, ke dokter. Setelah itu masuk ke program pertama, yaitu memotong bagian luar terlebih dahulu. Setelah itu memotong bagian dalam. Setelah itu masuk ke bagian jumper luar. Setelah itu masuk ke bagian pemotongan dalam, jumper, lalu penghabisan di bagian dalamnya. Oke, setelah itu kita ganti toolnya ke yang 5 mili. Masuk ke program bulat dalam. So, satu, dua, ya, empat. Oke, sudah selesai. Sesuai, selanjutnya kita akan langsung ke pengukuran. Kita klik make sure distance. Oke, sudah sesuai ya. Di bagiannya sudah pas di tengah. Lalu kita ukur sesuai apa atau belum. Nah, jarak dari titik ini menuju ini harusnya 40. Oke, udah betul. Dari titik ini menuju titik ini 10. Oke, titik sini menuju titik ini harusnya 60. Oke, sudah sesuai. Ini menuju sini 5, 2,5, 5 pas. Oke, sudah sesuai dengan apa yang ini. Panjangnya ini juga sini ke sini 10, ini ke sini 5. Oke, sudah sesuai dengan yang diminta oleh soal. Ya, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sesungguhnya kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.